Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, perlu diketahui, dalam kisah ini kami tidak memperlihatkan dan bukan termasuk membuka aib sesama muslim. Karena nama dan identitas sebenarnya tidak disebutkan. Namun kami merahasiakan namanya, dan tentang kejadian yang menimpa, agar menjadi nasihat untuk kita yang masih hidup. Ada sebuah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di Riyadh bernama Ummu Ahmad. Ia menuturkan, "Suatu hari, aku diminta oleh satu keluarga untuk memandikan mayat seorang gadis atau putri mereka. Dengan segera aku berangkat dan mereka mengantarku masuk ke sebuah kamar jenazah dan mereka cepat menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat sekelilingku, ternyata semua yang aku butuhkan telah siap, perlengkapan mandi, kapas dan kain kafan. Dan mayat itu terbujur di sudut kamar tertutup dengan sebuah selimut. Aku mengetuk pintu berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses memandikan jenazah, namun tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyingkap penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut dengan apa yang kulihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku telah banyak memandikan jenazah, sudah banyak yang kulihat, namun seperti ini aku belum pernah lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu dengan segenap tenagaku, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang kulihat. Tetapi sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun tertunduk berzikir dan meniupkan ke seluruh tubuhku hingga rasa takutku mereda. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku dan aku pun mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia terlepas seperti sesuatu yang telah melembek dan busuk. Itu sangat merepotkanku, hingga akhirnya aku selesai memandikannya. Aku mengetuk kamar itu dan memanggil mereka, "Tolong bukakan pintu. Aku sudah mengkafani mayat kalian." Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama. Hingga akhirnya ketika mereka membuka pintu, aku bergegas meninggalkan rumah tersebut tanpa bertanya mengenai apa yang menjadi penyebab jenazah menjadi seperti itu. Setelah sampai rumah, aku hanya bisa berbaring selama 3 hari, akibat tindakan keluarga itu mengunci pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Aku kemudian menghubungi salah seorang syekh dan menceritakan apa yang terjadi, maka beliau mengatakan, "Kembalilah menemui mereka dan tanyakan mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka." Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Aku bertanya kepada mereka, "Demi Allah, aku minta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Mengapa kalian mengunci pintu kamar itu untukku? Dan apa yang terjadi pada anak gadis kalian, sehingga kondisinya seperti itu?" Mereka menjawab, "Kami menutup pintu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun ketika mereka melihat kondisinya mereka menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu, mungkin selama hidup ia tidak pernah mengerjakan salat dan tidak mau berhijab menutup aurat." La haula wala quwata illa billah. Ternyata itulah sebab mengapa terjadi kejadian yang sangat mengerikan. Padahal ini baru di dunia. Lalu bagaimana di akhirat kelak? Pelajaran untuk kita semua agar tidak menggampangkan dan mengabaikan hukum Allah, dan tidak menunda-nunda taubat, sebab kita tak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Semoga kisah ini dapat menjadi bahan renungan untuk kita yang masih hidup.